Kata sejahtera menjadi kata paling akrab yang sering kita dengar apabila ada kontestasi politik. Kata ini selalu menjadi kata kunci bagi elit politik di panggung-panggung kampanye maupun forum-forum politik lainnya. Semua momentum kontestasi politik, baik itu pemilihan kepala desa, pemilihan anggota dewan, pemilihan bupati, wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, dan mungkin juga pemilihan ketua RT. Kata sejahtera memang menjadi komoditas jualan paling laku untuk memikat masa pemilih. Dalam hal ini, rakyat. Hasilnya, tak jarang kita melihat protes, kritikan, sampai kepada aksi-aksi demonstrasi untuk menagih janji kesejahteraan yang tak jua ditunaikan. Memang, merealisasikan atau mewujudkan janji kesejahteraan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Ya, begitulah. Sejak dari zaman dahulu sampai sekarang, kata sejahtera menjadi kata paling ampuh untuk memikat simpati masyarakat. Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mudah-mudahan malam ini kita semua berada dalam suasana hati yang damai, suasana batin yang tenang. Seperti pada pengantar tadi, kita berbicara soal sejahtera, di mana kata sejahtera ini menjadi kata yang sangat ampuh untuk memikat simpati masyarakat dalam setiap momen atau kontestasi politik. Malam ini kita akan mengupas tentang sejahtera, dan kita punya teman ngobrol malam ini yang kebetulan adalah aktivis Suluh Perempuan Indonesia dan juga adalah owner dari Delurix, seorang perempuan yang luar biasa yang selama ini malang melintang di dunia pergerakan. Malam ini kita akan ngobrol dengan Mbak Ernawati. Kita akan membahas soal sejahtera. Ya, langsung saja kita menyapa Mbak Ernawati yang saat ini sedang berada di tempat dia bermukim, yakni di kota Jakarta. Oke, selamat malam Mbak Erna. Halo, selamat malam. Oke, jadi Mbak, kita ingin ngobrol sedikit soal sejahtera. Nah, kalau menurut Mbak, sejahtera itu apa sih? Menurut saya sejahtera itu ketika kita dalam keadaan bahagia ya. Jadi sejahtera bukan hanya bicara mengenai materi secara fisik, tapi juga kondisi hati, perasaan. Jadi jiwa juga bahagia, fisiknya juga bahagia, artinya dia dalam keadaan sehat, kemudian sehat jasmani dan rohani, dan itu sejahtera. Walaupun ukurannya mungkin berbeda-beda bagi setiap orang, tapi patokannya jelas bahwa orang itu akan sejahtera ketika kebutuhannya terpenuhi. Bukan dalam arti berlebihan, tapi bahwa ketika dia sakit itu dia tidak perlu, dia masih bisa berobat, masih bisa pergi ke rumah sakit, dan itu terfasilitasi secara baik, secara benar, tanpa kemudian pusing atau bingung memikirkan bagaimana caranya ke rumah sakit, bagaimana caranya membeli obat, membayar dokter, atau mungkin kendaraan untuk membawa ke rumah sakit. Itu hal-hal yang mungkin akan merisaukan, tapi ketika ini semua terpenuhi, dia tidak perlu khawatir dengan kesehatan. Dan
Satu hal ketika gizi terpenuhi dengan baik, jelas kesehatan juga akan terpenuhi dengan baik. Nah, kesehatan mental juga sangat terpengaruh, bukan hanya karena secara fisik terpenuhi kebutuhan gizinya, tapi juga secara mental, lingkungannya nyaman, keluarga nyaman, kemudian tempat kerja nyaman, lingkungan bernegara juga nyaman, dan itu semua sangat terpengaruh bukan hanya karena kebutuhan ekonomi terpenuhi, tapi juga kebutuhan-kebutuhan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, kebutuhan untuk hidup aman, tidak ada rasa takut karena adanya kejahatan atau rasa takut akan terjadinya bencana atau apapun. Terlebih ini bukan hanya berkaitan dengan kepasrahan pada Tuhan ya. Jelas kita harus pasrah, jelas kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga. Tapi di luar faktor itu, faktor-faktor lingkungan, faktor keamanan bernegara, faktor keamanan dalam masyarakat itu juga sangat berpengaruh dalam kesehatan mental. Oke Mbak, jadi kata sejahtera ini ternyata selalu menjadi andalan di mimbar-mimbar politik atau di forum-forum di mana elit berbicara. Kenapa gitu ya Mbak? Kenapa kata sejahtera ini selalu menjadi kata ampuh bagi para elit-elit untuk menjadi alat kampanye, menjadi bahan kampanye, menjadi jualan politik? Itu kenapa bisa gitu Mbak? Iya, mungkin para politisi akan menggunakan kata sejahtera ini dalam setiap kampanye, dalam caranya menggait massa, caranya meraih popularitas, caranya meraih suara dalam pemilu nanti misalnya. Karena mau tidak mau, tanpa kita sadari, sadar atau tidak sadar, sejahtera itu yang kita cari dalam hidup. Setiap orang, setiap makhluk hidup pasti akan mencari itu. Bahkan binatang pun akan mencari tempat yang aman untuk perlindungannya. Termasuk apalagi kita manusia, pasti akan mencari bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menjalani kehidupan, bisa bertahan, bisa survive dalam hidup kita. Dan ujung tombaknya adalah tujuannya adalah hidup sejahtera itu sendiri. Bukan sekedar mencapai goal untuk bisa menjadi orang kaya atau bisa hidup mewah, tapi karena bahkan kemewahan materi atau apapun itu tidak bisa menjamin seseorang untuk bisa hidup sejahtera atau bahagia. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan banyak fasilitas, kita membutuhkan uang untuk membayar semua fasilitas itu, tapi bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan utamanya adalah sejahtera. Dan ketika ada politisi, ketika mungkin seseorang sedang mencari popularitas, bisa menyebutkan bahwa dirinya menjanjikan mampu membuat kesejahteraan, mampu mensejahterakan orang lain atau rakyat, itu akan jadi satu mimpi, satu impian, satu hal yang ingin orang publik terutama itu ingin dapatkan. Dan ini yang kemudian membuat orang yakin bahwa ketika kita mengucapkan kata sejahtera itu akan menarik perhatian orang dan mungkin bisa meraih popularitas dengan itu. Rakyat kita banyak yang terhipnotis janji manis para elit. Kalau menurut Mbak, apa sih trik atau tips agar kita bisa mengetahui, paling tidak kita bisa menimbang, memilah mana omongan sejahtera yang bohongan dan mana omongan sejahtera yang beneran? Itu gimana caranya Mbak? Ya, setiap orang, setiap politisi bisa saja mengatakan atau menggunakan kata ini dalam programnya atau mungkin beberapa statementnya ya, menyatakan bahwa tujuannya adalah kesejahteraan untuk rakyat. Tapi untuk membedakan dia sungguh-sungguh akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat atau tidak, mungkin agak-agak susah ya, agak tipis perbedaannya. Tapi kita bisa mencoba konfirmasi dengan misalnya dari statement-statementnya selama ini mengenai kesejahteraan, apakah itu terkonfirmasi dengan tindakannya, terutama dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.
kemudian program yang juga dikeluarkan, baik itu program secara pribadi, maksudnya program dalam jabatannya atau program partai. Dan juga ketika kita mengajukan pertanyaan atau meminta pendapatnya dalam hal-hal lain yang di luar jabatannya. Misalnya kita bertanya soal apa pendapatnya mengenai pekerja rumah tangga, apa pendapatnya mengenai kemiskinan, atau etos kerja misalnya. Karena mungkin akan ada beranggapan bahwa etos kerja seseorang mempengaruhi pendapatan. Tapi kita juga nggak bisa bilang bahwa ketika seorang buruh misalnya sudah bekerja mati-matian dan ternyata upahnya tetap rendah, maka dia tidak bisa dibilang bahwa etos kerjanya rendah. Tapi toh penghasilannya tetap rendah, sehingga kesejahteraannya tidak bisa tercapai. Dan ketika ada seorang politisi yang dimintai pendapat mengenai ini dan jawabannya ternyata di luar dari pernyataannya soal kesejahteraan, itu aja sudah menjadi indikasi bahwa kesejahteraan yang dia janjikan itu ya janji, hanya janji, bukan sesuatu yang kemudian menjadi tujuan dari programnya, bukan menjadi tujuan dari komitmennya untuk menjalankan komitmen itu juga. Itu mungkin cara membedakan yang paling sederhana. Selain itu ya mungkin kalau kita bisa mengenal secara pribadi kehidupannya, ya bagaimana dia memperlakukan pekerja rumah tangganya, bagaimana dia memperlakukan keluarganya, hubungan sosial dengan lingkungannya, tempat kerja dan lain sebagainya. Oke Mbak, kalau menurut versinya Mbak, sejahtera bersama itu apa sih? Sejahtera bersama, ya kita pengen sejahtera, itu semua orang sejahtera, karena sejahtera itu terpenuhi kebutuhannya, dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, satu dengan yang lainnya bisa berbeda kebutuhannya. Jadi mungkin ada satu orang yang merasa bahwa cukup makan dengan 2 kali sehari karena memang itu kebutuhannya, dia tidak ingin yang lainnya. Atau saya misalnya, saya lebih menyukai makan tanpa nasi dan menggantikannya dengan umbi-umbian, dan mungkin orang akan menganggap itu nggak sejahtera, tapi itu kebutuhan saya. Dan kemudian ada hal-hal lainnya yang mungkin berbeda. Ya sejahtera bersama ketika semua orang terpenuhi kebutuhannya. Salah satu indikasinya ya dari mulai makan tercukupi, fasilitas kesehatan, fasilitas tempat tinggal, kemudian kerja. Ya kalau kita masih lihat ada tetangga kita yang harus bekerja mati-matian, yang penghasilannya sangat minim, ya kita nggak bisa bilang itu sejahtera. Dan bagaimana upaya kita supaya setiap orang bisa mendapatkan penghasilan sesuai dengan hasil kerjanya. Mbak setuju jika saya mengatakan bahwa sejahtera adalah mimpi bersama semua orang? Ya bisa mimpi bersama atau tujuan, saya lebih suka mengatakannya itu tujuan, bahwa sejahtera adalah tujuan. Ya mungkin bisa dibilang itu mimpi lah. Tujuan hidup kita adalah menjadi sejahtera lahir dan batin. Luar biasa sangat statement-statement, jawaban-jawaban dari Mbak malam ini. Saya jujur sangat berterima kasih, dan saya berharap semoga perbincangan kita ini bisa membawa manfaat untuk siapapun juga. Terima kasih banyak Mbak untuk waktu dan ilmunya yang luar biasa. Semoga Mbak sukses dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, makasih Mbak untuk waktu dan kesempatannya menjadi teman ngobrol di acara kita malam ini. Oke, closing statement saya, jangan berhenti mencintai Tuhan. Ya, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Mbak Ernawati, aktivis Suluh Perempuan Indonesia yang juga adalah owner dari The Lyrics. Mudah-mudahan bermanfaat, dan dari apa yang kita bahas ini semoga bisa menjadi hal yang berharga untuk kita semua. Dan tentu saja apa yang kita bicarakan tadi ini tidak ada satupun niat untuk
menyerang satu kelompok atau satu golongan, tapi semua ini tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih.